Salam, perkenalkan nama saya Titi Nikita Westorina Maubana, kelas D semester 1 mata kuliah profesi pendidikan, membuat resum tentang konsep dasar PAUD. A. Pengertian pendidikan. Pertama, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh melupakan proses belajar. Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi anak didik. Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik, bukan menjelaskan materi pelajaran atau memaksa agar anak dapat menghafalkan data dan fakta. B. Dasar, fungsi, dan tujuan PAUD. Dasar yang dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peran penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945 Bab 1, Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Ketetapan MPRS nomor 17, MPRS GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1984, dan GBHM 1988. Bab 3 berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. CT MPRR nomor 2 MPR 1993. GHN dalam bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional atau yang berakarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. E. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka kecerdasan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Persoalan dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan karena dasar pendidikan itu menentukan corak dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana anak didik dibawa. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bergeraklah mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta tanggung jawab. Dan persoalan dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan karena dasar pendidikan itu menentukan corak dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana anak didik dibawa. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 telah menegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka pendidikan hakikatnya pendidikan merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan yang telah ada sebelumnya yang merupakan warisan budaya bangsa secara turun-temurun. Dasar yang dimaksud disinilah adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peran penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Fungsi dan tujuan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang menghasilkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Persoalan dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pendidikan karena dasar pendidikan itu menentukan corak dan isi pendidikan.
C. Istilah dan pengertian PAUD. Istilah pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan pandangan dari pendidikan anak usia dini, jenis layanan PAUD. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. PAUD formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK atau Rahdu Haftul Atfal atau RA. Dan bentuk lain sederajat PAUD non-formal yaitu kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, dan bentuk lain bersederajat PAUD informal yaitu pendidikan keluarga lingkungan, termasuk homeschooling berkaitan dengan usia masuk pendidikan anak usia dini di Indonesia. Pada umumnya, taman penitipan anak atau TPA diperuntukkan bagi bayi usia 0 sampai 2 tahun. Kelompok bermain atau KB untuk anak usia lebih dari 2 sampai diperuntukkan bayi usia 0 sampai 2 tahun. Kelompok bermain atau KB untuk anak usia dini, anak usia lebih dari 2 sampai kurang 4 tahun, dan untuk taman kanak-kanak atau TPA atau RA berusia 4 sampai 6 tahun. Kelompok taman kanak-kanak dibagi 2, yaitu kelas kecil A untuk anak usia 4 sampai 5 tahun dan kelas besar B untuk anak usia 5-6 tahun. Pengelompokan pendidikan berdasarkan usia juga dapat dilakukan dengan membagi anak usia dini menjadi kelompok umur 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun, 2-3 tahun sampai 3 sampai 4 tahun, 4 lama waktu belajar anak usia dini di lembaga PAUD untuk anak usia kurang dari 2 tahun sekitar 120 menit per minggu, usia 2 sampai 4 tahun yaitu 36 menit per minggu, dan usia 4 sampai 6 tahun yaitu 900 menit per minggu atau sekitar 3 jam per hari, baik untuk kelas reguler atau kelas penitipan. Titik tekannya adalah bermain sama dengan belajar. Bermain sesungguhnya anak belajar. Perubahan yang dicapai anak dalam bermain adalah hasil belajar. Pendidikan di taman kanak-kanak berorientasi pada upaya mematangkan seluruh tugas perkembangan dan akademis untuk mempersiapkan anak memasuki pintu sekolah dasar. Praakademis lebih diarahkan pada upaya menumbuhkan, kembangkan minat dan kegemaran anak, diawali dengan mendekatkan anak dengan buku-buku bacaan bergambar menarik, mengenal dan merangkai huruf, kata, dan suku kata melalui permainan. Alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini dewasa ini, para orang tua sudah semakin menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia dini. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah lembaga PAUD yang berdiri hingga ke desa-desa seiring dengan meningkatnya jumlah siswa yang masuk ke berbagai lembaga pendidikan tersebut. Froebel menyatakan bahwa masa kanak-kanak sebagai masa fundamental bagi perkembangan individu. Dalam bahasa yang berbeda, Montessori
menyebut kehidupan masa kanak-kanak dan masa dewasa sebagai dua kutub yang saling mempengaruhi. Ada dua alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. Masa perkembangan anak usia dini sangat terbatas tetapi sangat menentukan masa depan anak. Anak tidak dilahirkan dengan kecerdasan yang sudah tetap, sementara di lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan. Pengalaman anak pada masa usia dini membantu anak untuk berkembang secara optimal. Pengasuh orang tua yang baik dengan kasih sayang berdampak positif terhadap perkembangan anak secara keseluruhan. Tujuan PAUD berkaitan dengan persiapan anak masuk pintu sekolah dasar. Kenyataan menunjukkan bahwa anak yang tidak memenuhi syarat pendidikan usia dini karena kurang siap mengikuti pendidikan sekolah dasar meskipun usianya lebih tua. Rendahnya minat dan kesenangan terhadap buku membuat anak kurang menyukai buku, padahal buku adalah gedung ilmu pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa pendidikan usia dini adalah meletakkan dasar bagi pendidikan selanjutnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah siswa yang masuk ke berbagai lembaga pendidikan tersebut, Froebel menyatakan bahwa masa kanak-kanak sebagai masa fundamental bagi perkembangan individu. Dalam bahasa yang berbeda, Montessori menyebut kehidupan masa kanak-kanak dan masa dewasa sebagai dua kutub yang saling mempengaruhi. Ada dua alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. Masa perkembangan anak usia dini sangat terbatas tetapi sangat menentukan masa depan anak. Anak tidak dilahirkan dengan kecerdasan yang sudah tetap, sementara di lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan. Pengalaman anak pada masa usia dini membantu anak untuk berkembang secara optimal. Pengasuh orang tua yang baik dengan kasih sayang berdampak positif terhadap perkembangan anak secara keseluruhan. Ciri-ciri anak sudah matang perkembangan seperti fisiknya tumbuh sehat, gerak motorik halus, kasar, luwes, dan lentur, koordinasi gerakan sempurna, memiliki kemampuan penyelesaian masalah, kemunculan imajinasi.
anak bervariasi cepat, bersosialisasi dengan siapapun, memiliki sikap toleransi dalam bermain, ceria dan bersemangat untuk sekolah, dan bisa mandiri dalam mengurus dan membantu diri sendiri. Belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bukan menjadi beban. Perbendaharaan bahasa dan berbicara yang luas dan mempunyai berkomunikasi dengan baik dengan berbicara yang luas dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan teman maupun dengan guru dan orang dewasa lainnya. G. Landasan hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan hukum, yaitu Pasal 28 ayat 1, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelumnya jenjang pendidikan dasar. 2. PAUD diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, informal. 3. PAUD jalur informal berbentuk TK, RA, dan bentuk lainnya sederajat. 4. Jalur non-formal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan bentuk lain sederajat. 5. PAUD jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan lingkungan. Peraturan materi pendidikan nasional tentang standar pendidikan anak usia dini. H. Developmentally Konsensus internasional tentang kebutuhan belajar anak usia dini yang disampaikan Det National Legislation for Education of tahun 1987, termasuk pembahasan pada konferensi di Divergen, Amerika Serikat tahun 1991. Di revisi tahun 1997 dikenal dengan Developmentally ide tentang arah pendidikan anak usia dini ini kemudian diterima luas di dunia. DAP lahir dari kondisi pendidikan di Amerika Serikat tahun 1970-an dengan munculnya gerakan pembaharuan terhadap kurikulum pendidikan bagi anak usia dini di bawah 8 tahun. DAP pada dasarnya berpegang pada 2 prinsip, yaitu kesesuaian jenis kegiatan atau pembelajaran dengan usia, perkembangan anak, dan keunikan setiap anak. Pendidikan berdasarkan konsep DAP adalah 1. Terbangunnya seluruh potensi dalam diri anak, bukan hanya aspek pengetahuan, tetapi semua dominan. 2. Adanya keterkaitan atau integrasi antara pembelajaran dengan kehidupan nyata. 3. Pendekatan berpusat pada siswa atau child-centered, bukan guru, sehingga terjadi pula interaksi aktif pada diri anak dengan teman sebanyak dengan guru dan sumber belajar. 4. Penilaian dilakukan tidak hanya terhadap hasil tetapi juga proses. 5. Belajar menjadi sesuatu yang menantang sekaligus menyenangkan. 6. Memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak. Dan 7. Mampu menumbuhkan minat belajar anak.
Terima kasih.